Ari Bagus Panuntun dari kelompok PK 263. Saya akan menempuh studi doktor di jurusan sastra Perancis di Universitas Sorbonne. Pertanyaan saya, bagaimana LPDP memposisikan program studi bahasa, mungkin terutama bahasa asing ya, untuk kedepannya gitu. Karena saya pikir program bahasa bagaimanapun penting untuk menjembatani misalnya teman-teman STEM yang akan menempuh studi di banyak negara luar gitu. Ketika mereka akan ke Prancis, mereka butuh bahasa Prancis. Ketika mereka akan ke Jepang, Korea, dan lain sebagainya juga butuh bahasa asing itu. Karena saya melihat misalnya sekarang beberapa program itu masih sangat sedikit pilihan jurusan bahasanya. Misalnya kerjasama LPDP dengan kampus France, itu kan banyak sekali program STEM-nya yang jurusan teknologi, nuklir, dan lain sebagainya. Tapi justru tidak ada jurusan bahasa Prancis. Sementara saya pikir justru ketika mereka nanti sudah menguasai ilmu-ilmu itu, mereka akan membutuhkannya untuk menjembatani. Dan sejauh ini teman-teman yang ingin kuliah ke Prancis, ke Jerman, ke Korea, dan lain sebagainya, belajar bahasa asing biasanya di lembaga-lembaga Prancis atau lembaga Korea yang pengajarnya mungkin 90% adalah dari teman-teman jurusan sastra bahasa asing seperti kami, seperti itu, Pak. Terima kasih. Mas Ari Bagus, profesinya apa, Mas? Saya dosen sastra Prancis di UGM, Pak. Oke, selanjutnya terakhir untuk sesi kali ini yaitu Kak Wendy Ahmad Mustaqim, dipersilahkan. Oke, suara saya terdengar, kecil. Terdengar. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja untuk menghemat waktu, pertanyaan saya adalah ada atau tidak ya, Pak, kira-kira dalam mungkin 1 dekade ke depan itu secara umum LPDP akan mendukung WNI itu untuk berkiprah sebagai diaspora, karena dari yang saya lihat secara pribadi itu diaspora itu ternyata sangat bisa mendukung untuk pengembangan terutama dalam dunia pendidikan. Karena sebagai contoh ada profesor di Inggris misalnya, dia berkiprah di sana akhirnya membuat kerjasama itu dalam bidang pendidikan itu dengan pemerintah Indonesia dan berhasil mentransfer teknologi ke Indonesia. Izin terlupa, saya profesi saya sebagai dosen di Universitas Muda di Aceh. Terima kasih. Oke, baik. Untuk sesi tanya jawab kali ini sudah ada 5 penanya, Bapak. Mohon izin bisa untuk langsung dijawab. Saya duluan nggak, Pak Ayom? Ya, Pak Dwi, semua Pak Dwi kayaknya. Jadi yang lain senyum-senyum aja ya di belakang. Setuju. Baik, saya memberikan menarik pertanyaannya dan saya senang. Kita akan ketemu lagi, jadi semoga nggak makan waktu banyak nih. 3T. Dulu bukan 3T ya, waktu 96 itu daerah tertinggal. Secara ekonomi memang tertinggal. Kalau nggak salah ada Perpresnya ya, kita mengacu ke Perpres 96. Itu 96 itu Perpres ditambah dengan seluruh Papua, seluruh provinsi Papua dan seluruh provinsi Maluku Utara dan NTT, seluruh kota kabupaten. Jadi itu 96. Itu daerah tertinggal. Nah, kami keliling ke Miangas, ke tempat-tempat lain begitu ya, di Kepri, Natuna gitu kan. Saya belum pernah ke sana, tapi tahulah Natuna pasti terpencil. Maka kami punya LPDP ingin mengembangkan SDM untuk daerah-daerah yang terluar. Ya, terluar. Maka kita tambahkan seluruh daerah yang melingkupi Indonesia di titik luar, ada pulau-pulau terluar, kemudian kecuali Jawa ya. Jadi misalnya Pulau Natuna itu kita masukkan kota kabupatennya kita masukkan. Kemudian Miangas itu kita masukkan ya, kabupatennya masuk. Kemudian seluruh yang berbatasan dengan Kalimantan darat itu kita masukkan. Nah, kalau tadi disebut ada daerah di Kalimantan Tengah yang di ujung, itu saya yakin ujungnya itu bukan berbatasan dengan Malaysia. Karena yang berbatasan dengan Malaysia itu Kalimantan Barat
Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Itu yang kita masukkan. Jadi tidak ada kota kabupaten di Kalimantan Tengah yang berbatasan dengan negara lain. Sehingga memang tidak masuk di daerah terluar gitu ya. Dia bisa masuk memang di daerah tertinggal. Kita cek apakah ada di Perpres itu yang di 96 itu masuk daerah tertinggal ya. Kalau ada salah saya kasih tahu. Apakah ada kota kabupaten di Kalimantan Tengah yang berbatasan dengan Malaysia. Ya, kasih tahu kalau ada. Jadi memang kita tambah dengan tujuan untuk menciptakan civil society, masyarakat madani yang kokoh, tangguh terhadap ekonomi, terhadap sosial, budaya, keamanan ya. Karena semua tergantung pada SDM-nya dan bagaimana mereka membangun ekonomi di daerah-daerah tersebut. Sehingga jarak dengan Jakarta sebagai ibu kota itu cukup kuat untuk tidak terhanyut kalau terjadi guncangan yang ada di Jawa gitu ya. Kalau Anda kuat, itu namanya ketahanan nasional yang keren. Ini kita dorong terus. Teman-teman jangan berharap daerah afirmasi nambah terus. Kalau nanti nambah seluruh kota kabupaten di Indonesia ya sama aja, nggak perlu afirmasi kan gitu. Semuanya jadi afirmasi kan nggak ada afirmasi. Dan jangan bangga jadi afirmasi, karena daerah kamu daerah tertinggal, banggalah menjadi di luar afirmasi. Sehingga daerahmu tuh maju. Tujuannya apa ya? Anda yang memajukan daerah kamu, sehingga bisa keluar dari daerah afirmasi. Nggak perlu lagi Pak, ini udah maju, udah keren, ya kan, ekonominya udah maju gitu ya. Jadi janganlah berbangga menjadi daerah afirmasi, apalagi mau ditambah-tambah gitu kan. Kalau ditambah kan persaingannya makin berat juga untuk kamu kan, kalau nambah daerah afirmasi, bener nggak? Gitu. Selama itu memang layak masuk daerah afirmasi, maka kita akan masukkan. Kontribusi LPDP, kontribusi Anda sebagai diplomat, saya yakin betul Indonesia harusnya pantas menjadi global player, benar ya? Pantas menjadi global player. Maka keberadaan kita, keterlibatan kita dengan aspek internasional harus terus kita dorong, kita tambah. Saya pikir kalau masalah diplomasi untuk swasembada pangan, kamu lebih tahu dari saya. Kita sama-sama ini orang graduate student ya kan. Saya untung udah kelar S3-nya. Tapi Anda akan selesai juga S3 maupun S2. Kita sama-sama nih intelektual yang punya ilmu, punya otak, punya teknologi untuk memecahkan segala masalah bangsa, termasuk masalah swasembada pangan. Maksud saya jangan banyak nanya ya, bersinggungan boleh, berkolaborasi boleh, tapi Anda initiate, Anda lakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Itu tugas Anda semua. Yulianto 3T tadi sudah sama jawabannya, mohon maaf. Anda merasa jumlahnya kecil sekali tahun ini, tahap 1 ya Yulianto. Kalau kamu cek semuanya juga kecil. Tidak hanya yang afirmasi, semuanya mengecil. Tidak ada yang membesar gara-gara mengecilkan afirmasi. Enggak, semuanya mengecil, Yulianto. Jadi teman-teman, kenapa mengecil? Saya bisa cerita cukup panjang, tapi intinya kita itu berdasar pada anggaran. Pak Agus yang dengan sangat hati-hati merencanakannya, Pak Orisa yang mencarinya gitu kan. Setelah dicari dapat, dikelola Pak Agus untuk dikelola, untuk memastikan namanya Bayu Pramono, Ahmad Anwar Arwani, namanya Agastya, Yasifa, Helmi, kita sekolahkan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, untuk dijamin sampai waktunya lulus. Ya, yang harusnya lulus. Maka yang dilakukan Pak Agus sebagai Direktur Keuangan adalah dari anggaran yang ada di tahun 2025 dipotong dulu untuk memastikan Anda akan terbiayai untuk tahun 2025. Jadi tidak ada cerita awardee LPDP yang tidak terkirim dananya selama masa studi. Kecuali Anda lupa mengirim laporan kemajuan studi, tentunya kita tahan kan gitu ya. Jadi itu sudah terkontrol semua. Nah tahun ini adalah tahun di mana Pak Agus itu membayar paling banyak awardee LPDP termasuk awardee kolaborasi. Jadi kalau Anda tahu 2 tahun lalu itu merekrut di atas belasan ribu untuk Dikbud saja. Belum ditambah Kemenak, belum ditambah LPDP yang waktu itu merekrut 9.000 di tahun 2023. Bebannya itu sampai sekarang.
yang kita rekrut cukup banyak di situ, sehingga pada tahun ini secara natural memang berkurang untuk yang rekrutmen yang baru. Tapi Pak Agus sudah punya ancang-ancang tahun depan kelihatannya prediksinya akan lebih bagus daripada tahun ini. Tapi tahun 2027 akan jauh lebih bagus karena yang kita sekolahkan yang rekrutmen banyak 2023 itu sudah akan lulus by next year. Jadi tahun 2027 memang akan cukup besar lagi gitu ya. Itu siklus biasa. Jadi Mas Yulianto jangan banyak mengeluh, jangan banyak meminta, lihat faktanya seperti apa, dan kemudian mohon doanya agar makin banyak yang cepat lulus. Kalau bisa lulus 1,5 tahun, kenapa harus nunggu 2 tahun? Uangnya tidak akan saya ambil, uangnya akan kita pakai untuk nyekolahin orang lain lagi. Mohon doanya juga agar dana abadi insya Allah akan ditambah lagi di tahun ini. Sehingga kita dananya nanti bisa dipakai di tahun 2026. Ya, Ibu Menteri sudah menyampaikan rencana akan ada tambahan di akhir tahun ini gitu ya. Ini mohon doanya terus agar itu terrealisasi. Jadi kita dukung bareng-bareng untuk urusan ini, dan memang tahap 1 kemarin memang yang cukup kecil ya. Tapi semuanya bukan hanya afirmasi. Afirmasi itu udah kira-kira kalau total ya tahunan itu 1/3 dari yang kita rekrut gitu ya. Ini angka yang cukup besar karena kita harus yang lain juga kita harus pikirkan. Kemudian Mas Ari S3 untuk yang bahasa asing, memang kalau program prioritas selalu saya minta 2 hal yang penting. Yang satu ada komponen pendanaan oleh partner kita, sehingga dana kita yang harusnya hanya cukup untuk Yasifa bisa dipakai juga Yasifa dan Amelinda gitu. Bisa untuk 2 orang. Bahkan kerjasama kita dengan partner kita di Cina tidak hanya untuk 2 orang, yang harusnya 1 bisa jadi 3 orang karena kita hanya membayar 1/3. Ya, ini akan terus kita dorong. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, seluruh program beasiswa prioritas selalu memprioritaskan area-area yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Anda jangan minder kalau bahasa tidak masuk di dalam area prioritas yang kita dorong ke Perancis. Karena teman-teman Perancis itu selalu bicara ya berapa kuotanya 50. Oke, kita penuhi dengan yang area prioritas. Itu semuanya adalah terkait STEM atau STEM by adjective tadi. Ya, kita fokuskan ke sana. Nah, apakah kami melupakan bahasa asing, bahasa Prancis? Enggak. Karena faktanya Mas Ari kan bisa direkrut juga. Kan tidak mesti harus lewat beasiswa prioritas Prancis, kan banyak jalan menuju Prancis. Banyak jalan menuju Sorbonne. Dan itu terus kita buka kan. Itu jadi harus, kalau kita ambil semua nanti yang Prancis ada bagian yang non prioritas, ya kita yang rugi. Ya, karena yang general kan itu kita nggak bisa kontrol itu ya kan, prioritas. Tentunya ini teman-teman harus paham policy yang kita pakai begitu. Yang Wendy, saya semoga nggak lupa apa tadi ya, 10 tahun ke depan, oh ini menarik ini. Pertanyaan ini menarik. Anda kenal satu profesor di Inggris yang keren, sama mana Wendy? Yang keren. Saya kenal satu profesor di Chicago, sangat keren orangnya. Setiap tahun menarik orang Indonesia ke sana, cariin beasiswa untuk S2 termasuk S3. University of Chicago, top university, PTUD. Ya. Nama profesornya kamu cek, pasti kenal. Orang keren, sahabat saya keren. Tapi Anda harus berpikir gini, ini masih terbatas. LPDP baru sampai angka alumninya 28.000 ya Pak Agus, 28.000. Anda bilang banyak, oh ya banyak. Zaman saya kuliah dulu nggak ada beasiswa, sulitnya bukan main, nggak banyak orang yang bisa mampu seperti itu, 28.000. Tapi kalau lihat dari populasi Indonesia, 28.000 masih kecil. Oke, kita masih butuh Anda semua untuk berbakti langsung direct sehingga impact-nya besar untuk Indonesia. Saya tidak merasa bahwa kontribusi profesor yang saya kenal itu kecil, enggak gitu. Tapi kalau saya kirim 100 orang ke luar negeri dan boleh tidak kembali, Anda boleh nggak kembali itu 100 orang? Kira-kira berapa orang dari 100 orang yang akan punya
kinerja, perilaku, komitmen seperti profesor yang disampaikan